hasil puncak dari meditasi adalah hening. Gitu ya, hasilnya itu. Kalau kita duduk meditasi itu tidak hanya mendapatkan ketenangan, tapi kita mendapatkan hening. Itu sebagai hasil puncak dari meditasi. Nah, dari hening inilah kita bisa wening, kita bisa menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan kesadaran penuh. Bid'ah, musyrik itu kan muncul dari salah satu agama budaya. Jadi ada syirik misalnya sebagainya. Bagaimana perspektif Jawa memaknai tentang syirik, bid'ah, musyrik itu Buddha? Kalau dipandang dari perspektif Jawa. Kalau syirik itu kan mensekutukan Tuhan. Bid'ah itu menambah-nambahkan yang tidak ada, yang tidak dilakukan oleh Nabi kan. Ini menurut ajaran agama Islam ya. Karena ini kan bahasa Arab, jadi kita konteksnya bahas dari segi bahasa artinya dulu gitu. Nah, saya kira kembali ke tadi Mas, jadi kita jangan mudah terpancing atau terbawa penilaian mereka gitu. Mereka sedang mendakwahkan ini kepada kaumnya, pada saudara-saudara kita yang Muslim gitu. Kalau selama kita apa yang diyakini oleh teman-teman para pelaku spiritual dan budaya Nusantara ini tidak merasa menyembah selain Tuhan, tidak menambah-nambahkan, melebih-lebihkan sesuatu selain apa yang kita percaya, kayak tadi menyembah batu, menyembah pohon, itu kan kita tidak. Tapi itu hanya kita pakai sebagai sarana manifestasi penyembahan kita kepada Tuhan. Ya kita nggak perlu galau, nggak perlu risau gitu ketika diomongkan begitu. Hanya simple, mereka berbuat begitu, mereka mengatakan begitu karena mereka tidak tahu. Itu saja. Lanjut Buddha ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita melihat realitas sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat hari ini kan sering sekali budaya itu berbenturan dengan agama begitu. Yang ingin saya tanyakan, harusnya agama itu menyesuaikan kepada budaya, ataukah kemudian budaya yang harus menyesuaikan dengan nilai-nilai keagamaan? Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut, Bu Ida? Membahas agama dan budaya ya, ini menarik. Kita bahas satu-satu dulu. Mungkin kalau kita ngomong tentang budaya ya, budaya ini kan merupakan hasil pemikiran, olah pemikiran manusia yang berkaitan dengan budi gitu ya. Jadi budaya itu selalu dinamis gitu. Budaya itu selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita ngomong tentang budaya, budaya Nusantara ya, jangan terus kita membayangkan bahwa seorang pelaku budaya Nusantara itu yang harus setiap hari, harus kalau perempuan pakai sanggul, harus pakai kebaya, harus pakai jarit, harus pakai sendal slop hak tinggi seperti itu kemana-mana saat ini ya. Ketika kita melihat satu profil dengan penampilan seperti tadi, itu adalah terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu, atau mungkin malah ratusan tahun yang lalu, bisa jadi ya. Tapi ketika kita ngomong budaya saat ini, tidak harus bahwa pelaku budaya Nusantara harus selalu berpenampilan yang perempuan harus sanggulan tiap saat, harus pakai kebaya tiap saat, harus pakai jarit tiap saat. Yang laki-laki harus selalu pakai blangkon, harus selalu pakai beskap, harus pakai jarit. Tidak seperti itu, karena kembali budaya ini adalah suatu hasil olah pikir manusia atas budi dan selalu dinamis. Ini yang kadang-kadang terlupakan oleh orang, selalu dinamis, mengikuti perkembangan waktu, mengikuti keadaan di sekitarnya, mengikuti hal-hal lain gitu. Jadi kalau
sekarang dalam kondisi sekarang seorang pelaku budaya Nusantara harus diimage-kan dengan penampilan seperti itu tiap saat, ya sudah tidak sesuai dengan eranya zamannya sekarang yang menuntut kita untuk bergerak banyak dan bergerak cepat. Nah, coba sampean bayang kalau kita kerja bikin sambal di dapur terus harus pakai lengkap gini kan nggak mungkin. Kalau kerja sendiri di rumah nggak apa-apa, tapi kalau kita sudah masuk wilayah produksi, kita bikin gorengan apa, keripik apa, kerupuk apa, sambal apa, terus kita harus penampilan seperti zaman lalu, ya nggak mungkin. Nah, bagaimana cara menjaganya agar budaya Nusantara ini masih kelihatan profilnya dari leluhur kita, yaitu dengan cara di kondisi-kondisi, di situasi tertentu atau di acara-acara resmi tertentu kita tampil secara pakem. Jadi oh gitu ya, orang Jawa itu penampilannya dulu pakai sanggul, pakai kebaya, pakai jarit lengkap, diwiru. Nah itulah acara-acara resmi tertentu, penampilan atau profil secara pakem utuh ini kita tampilkan. Tapi kalau untuk acara-acara santai ya tidak harus pakem 100% seperti itu, enggak. Di acara santai mungkin kita persilahkan anak-anak muda tetap boleh kok pakai jin, tapi boleh juga di atasnya itu pakai kebaya gitu loh. Ya, yang anak laki-laki cowok boleh kok pakai jin, atasnya pakai apa namanya batik, baju batik boleh, pakai belangkon juga boleh, pakai topi juga boleh. Nah itu suatu hal yang dinamis. Kalau terus kita beranggapan bahwa budaya ini sangat saklek harus begini, maka ini kaum milenial ini nanti yang akan antipati kepada budaya kita. Justru kita harus kasih kelonggaran-kelonggaran dan kemudahan bagaimana memahami budaya itu. Nah, jadi budaya ini suatu hal yang dinamis dan berubah tiap saat. Nah, kalau kita membahas tentang agama, ya, agama ini adalah satu kepercayaan. Satu kepercayaan yang dihasilkan dari suatu doktrin atau dogma dari ajaran tertentu. Nah, ini tidak bisa diperdebatkan. Jadi kita harus melihat bahwa budaya dan agama merupakan dua hal yang terpisah dan berbeda. Gitu. Kita tidak bisa mempertentangkan agama orang lain karena ini sudah merupakan suatu keyakinan yang diyakini oleh umat tertentu. Gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang budaya, ini adalah suatu hal yang universal, yang sangat fleksibel, gitu. Nah, apakah siapakah ini yang harus menyesuaikan ini, agamanya atau budayanya, gitu ya? Yeah. Jadi keduanya harus saling saling fleksibel melihat. Ketika budaya tertentu ini dirasa tidak pas dengan agama tertentu, ya jangan kita paksakan untuk masuk. Demikian juga dengan teman-teman kaum beragama yang ada ritual atau ajaran tertentu yang tidak sesuai dengan budaya-budaya lokal, ya jangan dipaksakan untuk menghakimi. Nah, seperti ini harus saling menyesuaikan. Jadi tidak ada salah satu agama harus ngikutin budaya harus ngikutin agama, tidak boleh seperti itu. Kalau kita saklek di wilayah situ, nanti yang terjadi adalah benturan-benturan lagi akan terjadi. Gitu. Kita fleksibel saja. Oh begitu. Oh kalau kita punya tata cara sajen begini-begini di agama tertentu ini tidak boleh, ya kita jangan memaksakan masuk ke arah situ. Kita tetap menjaga batas, gitu. Ya. Seperti budaya wayang, paramkan, dalang harus diruat dan sebagainya, itu kan sebetulnya kan justru malah menimbulkan perpecahan Bu kalau kita mengkaji lebih dalam. Ya itu tadi saya bilang upaya-upaya pelemahan ini termasuk kepada kebudayaan lokal. Jadi sudut pandangnya sudah berbeda ya Mas ya. Kalau kita ngomong tadi saya bilang agama ini mas keyakinan, doktrin gitu. Jadi kalau melihat lebih luas lagi keluar ya otomatis nggak akan korelasinya sudah beda. Orang ini budaya ini kan seni budaya, ini kan hal yang sudah bertumbuh, bahkan mungkin sebelum agama ini masuk ini sudah ada, budaya itu sudah ada gitu loh. Jadi ya kurang bijak juga teman-teman kaum beragama kalau sedikit-sedikit terus menilai apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku budaya Nusantara ini sebagai hal yang tidak baik atau syirik atau lain-lain. Demikian juga yang teman-teman dari budaya Nusantara ini juga saya harapkan untuk tadi berbesar hati, ya udahlah mereka begitu karena mereka nggak tahu.
gitu. Dan dari teman-teman beragama juga harus berpikir dong bahwa sebenarnya apa yang Anda lakukan ini menurut orang lain juga, yang lain keyakinan atau lain kepercayaan juga nggak benar. Yang menurut lo ya, menurut kalau sudah ngomong tentang agama yang berbeda, yang teman-teman dari agama A ini ya kepercayaan yang menurut agama A benar belum tentu menurut agama B ini benar gitu. Jadi masing-masing punya batas yang sangat jelas gitu. Jadi jangan terus ada upaya-upaya untuk membenturkan antara agama dan budaya. Mari sama-sama bijak. Teman-teman yang dari kaum beragama juga jangan sedikit-sedikit berusaha untuk membenturkan dengan para pelaku budaya di lapangan. Para pelaku budaya juga saudara-saudaraku, saya mohon jangan mudah terpancing di sini. Yuk kita tunjukkan bahwa kita adalah pelaku spiritual dan budaya Nusantara ini berbesar hati dan kita bisa bijak untuk menerima. Just simple, kita berpikir bahwa oh mereka begitu karena mereka tidak tahu. Bagaimana caranya? Ayo kita pahamkan. Kalau bisa dengan pendekatan-pendekatan tertentu kita pahamkan kepada beliau-beliau, kita rangkul sehingga mereka bisa memahami bahwa ranah budaya ini adalah bukan tidak masuk ke ranah agama untuk dihakimi atau untuk didiskriminasikan gitu. Jadi masing-masing berjalan sendiri, wilayah agama berjalan di wilayah kepercayaan dan doktrin-doktrin yang sudah ada di tiap-tiap agama. Wilayah budaya berjalan di wilayah kearifan-kearifan lokal atau kebiasaan-kebiasaan lokal yang sejak dulu sebelum agama ini masuk sudah ada. Jadi masing-masing berjalan dan saling menjaga gitu ya. Lagi-lagi Bu Ida ke pertanyaan. Selanjutnya begini Bu Ida. Bu Ida ini kan dikenal sebagai pelaku bahkan pembimbing meditasi ya. Yang ingin saya tanyakan begini, sebenarnya esensi daripada meditasi itu yang dicari apa? Apakah ketenangan? Ataukah kemudian justru yang lebih tinggi daripada ketenangan adalah kesadaran murni? Karena ada yang bilang jika meditasi itu hanya mencari ketenangan, bagaimana batin bisa berkembang? Harusnya yang dicari adalah sebuah kesadaran yang murni. Inilah yang kemudian yang menuntun kita kepada perilaku yang baik dan benar dalam praktik kehidupan sehari-hari. Aksi nyatanya begitu melalui sebuah kesadaran. Nah, bagaimana Bu Ida menjelaskan hal ini? Meditasi ya. Kalau di PHSR ya, di paguyuban kita, di paguyuban Hening Sambung Rasa, itu tujuan utama adalah mengajak orang untuk berkesadaran. Itu tujuan kita ya. Kalau hanya mencari ketenangan, gak usah meditasi gak apa-apa. Sampeyan diduwekake tenang, bener ya? Ya kan? Sampeyan diduwekake tenang, sampeyan punya kerjaan yang pasti, yang tiap bulan bisa diandalkan pemasukan, sampeyan tenang, ya kan? Sampeyan bisa tidur dengan nyenyak, sampeyan tenang, gitu. Sampeyan di bojo ayu, sampeyan tenang. Wis hal-hal yang sangat normatif yang banyak bisa membuat sampeyan menjadi tenang. Tapi kalau meditasi itu sendiri, hasil puncak dari meditasi adalah hening. Gitu ya, hasilnya itu. Kalau kita duduk meditasi itu tidak hanya mendapatkan ketenangan, tapi kita mendapatkan hening. Itu sebagai hasil puncak dari meditasi. Nah, dari hening inilah kita bisa wening, kita bisa menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan kesadaran penuh. Nah, akhirnya apa? Ketika kita tidak mempunyai kesadaran murni, kita akan limbung atau kita akan bingung tiap kali kita menghadapi suatu problema, gitu kan? Tapi ketika kita sudah bisa berkesadaran yang kita dapatkan lewat hening yang kita dapatkan meditasi, jadi meditasi hasilnya adalah suatu hening, keheningan jiwa, kebeningan jiwa, keweningan jiwa, sehingga kita dari keweningan inilah kita bisa menjadi orang yang berkesadaran. Kalau kita sudah punya kesadaran, maka kita akan bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan penuh kesadaran. Oh ya, ini begini, ini begini, ini begini. Maka setelah itu kita akan bisa menentukan sikap selanjutnya bagaimana menyikapi suatu kejadian dalam kehidupan kita. Gitu. Ya,
Jadi meditasi tidak hanya mencari ketenangan, tapi dari meditasi kita bisa mendapatkan suatu keheningan diri. Dari keheningan diri inilah akan mencapai suatu kesadaran murni atau kesadaran diri kita. Dari kesadaran diri kita inilah kita akan bisa menentukan langkah-langkah yang baik ke depan. Tidak hanya langkah-langkah yang benar, karena benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang absolut. Jadi cukup kita sikapi bahwa kita bisa menyikapi suatu kejadian dalam kehidupan kita dengan bijak. Artinya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Itu ya, kita bisa melihat suatu perjalanan orang lain juga dengan tanpa menghakimi orang lain. Kita tetap bisa fokus kepada kedalaman diri kita, kepada perjalanan pribadi kita juga. Sebelum kita berjalan keluar, hal-hal seperti itulah yang kita bisa hasilkan dari kesadaran kita, gitu. Itu intinya di situ. Titik puncak meditasi itu kan keheningan, Bu. Ya. Hening kan. Kadang banyak pelaku meditasi itu sulit untuk mencapai titik keheningan. Adakah treatment khusus dari Bu Ida selaku pelaku meditasi yang sudah katakanlah sudah senior lah, agar si pelaku meditasi itu bisa mencapai titik keheningan? Sebenarnya hening itu bukan berarti terus suasana yang sepi, sunyi, itu enggak. Keheningan itu adalah kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang kita hasilkan dari meditasi, gitu ya. Nah, meditasi adalah suatu ritual kita untuk berdiam diri. Biasanya bagi para pemula memang membutuhkan bantuan situasi atau kondisi di sekitar kita yang sunyi. Contohnya mungkin bisa kita lakukan di dalam ruangan yang tenang, yang gelap, yang tidak ada sinar, yang tidak banyak orang, tidak banyak berseliweran kendaraan atau suara-suara lain. Itu adalah suatu prakondisi yang membantu kita untuk konsentrasi. Jadi tidak mutlak dibutuhkan kalau kita sudah mencapai level tertentu. Bahkan ketika kita sedang menyopir, kita sedang berjalan, kita naik bus, kita di pasar juga kita bisa menghasilkan tetap menjaga kondisi hening kita. Tidak harus dengan kondisi meditasi dengan sikap badan yang duduk, dengan kondisi tangan tertentu, bukan begitu. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan mungkin para pemula bisa dengan mengkondisikan situasi di sekitar kita. Nah, memang sulit untuk mencapai suatu konsentrasi atau keheningan bagi para pemula, tapi itu terus harus dilatih. Tanpa satu latihan kita tidak akan bisa untuk menuju ke situ, dan latihan itu tidak 1-2 bulan, bahkan mungkin bisa tahunan, gitu loh. Bisa tahunan. Kalau untuk mencapai suatu kondisi kebeningan jiwa tadi tidak bisa didapatkan dalam waktu yang sangat singkat, karena itu adalah merupakan satu perjalanan yang panjang dan dibutuhkan satu tahap-tahap tertentu. Gitu. Mungkin di awal-awal hanya perkenalan dulu, tata caranya secara fisik begini. Ada yang dari kelompok-kelompok meditasi lain itu banyak sekali tata caranya, tangannya, sikapnya bagaimana, mudranya bagaimana. Nah, kita juga punya tata cara sendiri bagaimana tata caranya. Itu sebenarnya hanya suatu kondisi penyeragaman posisi tubuh, karena kita suatu paguyuban ya. Kalau kita mau bergerak bersama itu kan harus ada gimana sih ciri khasnya. Kalau di PHSR itu ciri khasnya tangannya begini. Nah, itu kan penyeragaman. Tapi pada basicnya itu sebenarnya kita tidak tergantung pada posisi tertentu. Kalau kita ini mau meditasi bisa dengan rileks. Kalau memang kuat untuk duduk dalam waktu yang lama silahkan. Kalau semuanya ada kendala kaki ini mungkin yang asam urat atau cacat atau luka atau gimana, bisa dengan berselonjor. Bahkan kalau yang tidak kuat untuk duduk lama bisa dengan tiduran. Jadi artinya segala posisi bisa kita lakukan untuk bermeditasi. Nah, dari sikap yang rileks itulah kita akhirnya bisa secara bertahap itu menuju keheningan. Nah, keheningan diri inilah adalah suatu hasil dari meditasi, di mana kita tidak akan mudah terpengaruh oleh gejolak-gejolak yang ada di luar diri kita. Kita akan tetap menjaga keheningan diri kita
tetap terus berjalan walaupun di jalan yang sunyi. Sebagai pejalan sunyi, sebagai pelaku hening, kita tidak akan mudah untuk terpengaruh oleh orang-orang yang ikut berjalan di belakang kita. Harus tetap fokus kepada perjalanan diri. Kita boleh melihat perjalanan orang lain, tapi kita tidak boleh dengan mudah terpengaruh oleh riuhnya perjalanan-perjalanan atau suara-suara yang ada di luar diri kita. Itulah keheningan, itu sebenarnya di situ.